Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama N.A. Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Bersumber dari www.biografiku.com. Setelah membaca bacaan di atas, yaitu tentang mimpi seorang laskar pelangi, kemudian kita akan melengkapi diagram ini ya. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di Perancis. Halangan yang dihadapi, yang pertama, menimba ilmu di sekolah yang hampir roboh. Yang kedua, ia seorang anak pegawai rendahan. Yang ketiga, jarak dari rumah hingga sekolahnya 30 km. Nah, itu adalah halangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata. Kemudian, sikap yang dimiliki Andrea Hirata adalah tidak mudah menyerah, gigih, rajin belajar. Usaha yang dilakukannya adalah memiliki motivasi yang besar, mau menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu, kemudian mengejar mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil. Nah, kesimpulan dari semua usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya adalah sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Ya, di sini ada sebuah puisi berjudul Laskar Pelangi. Tahukah kalian bahwa puisi ini sebenarnya adalah lagu, yaitu karya Niji. Apakah kalian tahu lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Nah, seperti itu lagunya. Dan lagu Laskar Pelangi ini bisa dibaca dalam bentuk puisi. Nah, masih ingatkah kalian dengan
peletakan atau pemberian tanda jeda pada sebuah puisi. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tanda jeda. Kita baca bersama ya, sesuai dengan jeda yang ada. Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Yaitu adalah pembacaan puisi Laskar Pelangi. Nah, dari puisi Laskar Pelangi ini ada maknanya, ya. Maknanya adalah sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti dapat bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung adalah merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia ya. Nah, timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Di sini ada peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang. Ya, berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas atau ini, terdapat berbagai barang tambang yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari barang tambang. Nah, manfaatnya apa saja? Barang tambang minyak bumi manfaatnya itu untuk membuat bahan bakar minyak yaitu bensin, solar, aftur, kemudian sebagai bahan bakar berbagai industri, bahan bakar utama transportasi, diolah menjadi berbagai bahan yaitu aspal, PVC, dan lain-lain. Kemudian batu bara manfaatnya sebagai bahan bakar terutama untuk membangkit listrik, industri semen, dan peleburan biji logam. Timah manfaatnya untuk membuat kaleng dan bahan pelapis besi agar tidak berkarat. Logam ini sangat lunak sehingga dapat dibuat sangat tipis serupa kertas. Kertas timah dapat dipakai untuk membungkus permen coklat. Kemudian biji besi
berbagai kebutuhan sehari-hari seperti untuk rangka rumah, rangka kendaraan, alat pertanian, dan sebagainya. Tembaga sangat diperlukan terutama untuk peralatan listrik karena dapat menghantarkan listrik dengan baik. Tembaga juga dipakai untuk membuat kuningan. Kemudian barang tambang, mangan diperlukan untuk membuat batu baterai dan untuk campuran besi dalam pembuatan baja. Bauksit adalah biji aluminium. Logam aluminium sangat banyak kegunaannya karena ringan dan tidak berkarat. Aluminium dipakai untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, perkakas rumah tangga, uang logam, dan sebagainya. Nikel. Logam nikel berwarna putih dan kelabu. Keras seperti besi dan tidak mudah berkarat. Nikel dicampur dengan besi agar besi lebih baik mutunya atau menjadi baja. Nikel juga digunakan sebagai bahan pembuat uang logam. Emas dan perak untuk perhiasan, uang logam, dan barang kerajinan. Aspal alam, bahan membuat aspal atau pengeras jalan. Barang tambang belerang, bahan pembuat korek api, komponen produksi pupuk, campuran bahan pembuat aspal, bahan utama disinfektan. Kemudian fosfat merupakan bahan utama untuk pembuatan pupuk. Batu gamping atau kapur banyak digunakan untuk bahan bangunan dan bahan pembuatan semen. Kapur juga berguna sebagai pupuk tanah yang kekurangan zat kapur. Tanah semacam itu banyak dijumpai di daerah bekas rawa. Kemudian batu pualam digunakan untuk lantai dan lapisan tembok bangunan. Batu pualam juga dapat diukir menjadi patung. Intan untuk mata bor dalam penggalian bahan tambang. Akan tetapi, karena keindahannya, intan kebanyakan dijadikan sebagai perhiasan. Kaolin sebagai bahan untuk pembuatan keramik dan pasir kuarsa sebagai bahan baku dalam industri pembuatan kaca. Nah, ini adalah beberapa barang tambang beserta manfaatnya. Anak-anak, jika kalian perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, kegiatan keagamaan di Indonesia itu sangat beragam ya. Ya, untuk mengetahuinya, kalian bisa melihat dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Oke, kita lihat. Kita mulai dari agama Islam ya. Hari raya keagamaan agama Islam itu ada Idul Fitri. Tujuan perayaannya adalah peringatan berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan. Hari raya keagamaan Idul Adha tujuannya peringatan peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah. Kemudian Maulid Nabi tujuannya yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj tujuannya perjalanan spiritual atau peringatan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Itu beberapa hari keagamaan umat Islam. Kemudian hari raya keagamaan umat Katolik yaitu Natal. Tujuannya memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Epifani memperingati peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus Kristus. Jumat Agung tujuannya memperingati penyaliban Yesus. Rabu Abu yaitu masa berpuasa dan berpantang bagi umat Katolik menjelang Jumat Agung. Minggu Palem yaitu memperingati kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum disalibkan. Selanjutnya umat Kristen Protestan yaitu hari raya keagamaannya hari raya Paskah. Perayaan Yesus berhasil bangkit dari maut. Hari raya Pentakosta yaitu perayaan atas pencurahan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka berupa turunnya Roh Kudus. Hari Raya Natal tujuan peringatannya yaitu peringatan hari kelahiran Yesus Kristus ya, sama seperti Katolik. Kemudian kenaikan Yesus Kristus yaitu peringatan kenaikan Yesus ke surga. Lalu
agama Hindu. Hari raya keagamaannya ada Saraswati. Tujuannya dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. Hari Raya Nyepi, yaitu hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa amerta air hidup. Galungan, tujuannya yaitu peringatan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma, yaitu kejahatan. Kemudian Hari Raya Kuningan, tujuannya peringatan hari resepsi bagi hari Galungan. Nah, selanjutnya agama Buddha. Waisak, tujuan perayaannya peringatan kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Magha Puja, mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Asadha Puja, memperingati penyampaian khutbah pertama Sang Buddha Gautama. Ulambana, yaitu hari di mana semua anak mempraktikkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya. Lalu ada Hari Raya Keagamaan Katina, yaitu waktu bagi warga umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biksu. Yang terakhir adalah Konghucu. Hari Raya Keagamaannya Tahun Baru Imlek. Tujuannya perayaan peringatan Tahun Imlek. Cap Gome, yaitu perayaan 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. Lalu Cheng Beng, ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Pehchun, satu bentuk peringatan dan penghormatan kepada nenek moyang. Sembahyang Tiongchiu, festival bulan atau festival kue bulan merupakan hari raya panen. Nah, ini adalah hari raya keagamaan umat beragama di Indonesia dan tujuan perayaannya.